Guru Besar Unair ngaku terjebak dan dikelabui foto wisuda Jokowi. Foto ini sebenarnya mengungkap satu misteri terbesar berkenaan dengan ijazah palsu Jokowi. Ya, yang duduk itu siapa coba? Saat Jokowi itu berpose dengan berdiri, ya, ini terbongkar dah. Kalau kita secara seksama menyimak tentang adanya foto ini dengan sedikit agak cermat aja, kita akan tahu ini bukan persoalan teka-teki pemirsa, tetapi memang foto ini benar-benar bisa membongkar tentang tipu-tipu ijazah Jokowi. Ya, seperti dikatakan oleh sebuah postingan, siapa itu yang duduk itu, gitu. Kalau yang berdiri dengan dengan baju jambon atau lengan panjang, ya, atau merah muda, itu pasti Jokowi dan tidak pakai kacamata. Sementara yang duduk itu laki-laki berkacamata, umurnya terpaut mungkin puluhan tahun, 10 tahun atau lebih. Siapa coba? Itulah yang disebut sebagai Dumatno Budi Utomo waktu masih muda. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini, ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak, ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Presiden, seperti inilah hasil yang bisa kita lihat. Selanjutnya, kita coba analogikan bersama bagaimana jika bibir yang ada di foto wisuda kita tempelkan di bagian bibir Presiden Joko Widodo. Maka hasilnya adalah seperti ini. Penampilan Presiden Joko Widodo menjadi aneh karena bibir yang tebal dan gigi yang sedikit muncul di antara kedua belah bibir tersebut tidak identik dengan Joko Widodo. Justru foto tersebut sangatlah identik dengan foto pria ini yang menggunakan kacamata dan berbibir tebal, di mana di tengah-tengah bibir masih tersembul sedikit gigi depannya. Lalu, kemudian siapakah sebenarnya pria berbibir tebal ini yang cukup misterius? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Setelah dilakukan beberapa investigasi, ternyata pria ini adalah adik Joko Widodo yang bernama Dumatno Budi Utomo atau lebih dikenal dengan panggilan Mas Pedut. Pria kelahiran 8 Juli 1977 ini merupakan mantan pemain bulu tangkis klub Pelita Jakarta era 90-an dan merupakan alumni STIE Surakarta, di mana foto yang diakui sebagai foto wisuda Joko Widodo itu adalah merupakan foto wisuda Dumatno Budi Utomo bersama istrinya di STIE Surakarta. Dan foto tersebut telah diedit beberapa bagian latar belakangnya untuk memperoleh kesan seolah foto tersebut berlokasi di Universitas Gadjah Mada. Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002 hingga 2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi MA MPIA PhD, mengkritik keras sikap kampus terkait kejelasan dokumen akademik Jokowi.
Profesor Sofyan mempertanyakan keabsahan klaim mengenai ijazah Jokowi yang hilang dan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa ijazah tersebut pernah ada. Dikatakan hilang, tapi di mana bukti kalau ijazah itu pernah ada? Ujar Profesor Sofyan 12 April 2025. Menurutnya, penjelasan yang diberikan pihak Rektorat dan Dekanat UGM selama ini tidak memadai dan sering kali kabur. Alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, yang ada justru semakin banyak kejanggalan, tambahnya. Gelar Jokowi ganti-ganti, dari deres ke ir. Profesor Lipi ikut bingung. Kalian sadar nggak sih? Gelar Jokowi itu suka ganti-ganti loh. Dulu waktu nyalonin jadi wali kota Solo, gelarnya bukan ir. Kayak sekarang, tapi doctors, alias doktorandus. Padahal, dua gelar itu beda banget loh. Kalau insiur buat jurusan terapan seperti keteknisan, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan doktorandus buat jurusan ilmu murni, seperti ilmu sosial, matematika, dan pengetahuan alam. Nah, menurut Ikrar Nusa Bakti, seorang profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI. Kalau hal ini terbukti, ini bisa aja jadi petunjuk kalau ijazah S1-nya selama ini emang palsu. Tapi, tunggu dulu. Kamu masih inget gak sih gelar Jokowi dulu tuh apa? Kalian percaya-percaya gelarnya asli atau emang ada yang janggal? Saya dulu itu penggemarnya Pak Jokowi bersama teman-teman nasionalis religius. Tapi sejak pertengahan 2023, teman-teman termasuk saya baru sadar ternyata apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini adalah drama-drama seperti yang disampaikan oleh Profesor Henry Subiakto, pakar komunikasi Unair Surabaya. Mau tahu videonya Prof. Hendrik? Silahkan simak videonya. Kalau sama ibu kos saja tega, apalagi hanya sama lawan politik yang dulu pernah mengapai ini, memfitnah dia, melecehkan dia. Maka saya katakan apa yang kita lihat sekarang ini adalah puncak gunung es yang kelihatan masih sedikit. Tunggu drama-drama berikutnya akan lebih seru, akan lebih sadis, lebih tragis. Itu my opinion. Drama ini nggak selesai, Pak. Ini baru puncaknya yang kelihatan, Pak. Drama-drama yang belum kelihatan juga banyak yang sudah terjadi, karena baru belakangan ini kita lihat. Tapi yang akan terjadi, bisa jadi itu akan lebih dramatis dibandingkan dengan sekedar MK ini, persoalan MK. Karena begini, kita lihat tadi, kenapa ada dinasti? Dinasti itu orang-orang paranoid yang dinasti, yang tidak bisa percaya kepada orang lain, tidak percaya kepada teman lain, teman politisi lain, termasuk pada ibu kos, tidak percaya kepada siapapun, yang dipercaya cuma dirinya sendiri atau anaknya. Kan itu dinasti itu. Nah, kalau seperti itu kira-kira percaya nggak dengan yang sekarang digandeng? Belum tentu. Bisa saja ketika nanti sudah menang tapi belum dilantik, bisa ada drama. Jadi ini kemungkinan banyak sekali. Kita lihat aja. Saya karena sebagai pengamat, terus terang saya ini dosen sejak 87, menarik ini untuk diajarkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Teori-teori seperti beliau tadi benar, tapi dalam kondisi seperti sekarang harus ada teori baru ini. Karena ada uncertainty yang luar biasa, bagaimana aparat itu, bagaimana bansos digerakkan, termasuk polling kok bisa tiba-tiba berubah-berubah. Beliau masih percaya polling, saya agak sedikit enggak. Karena pollingnya benar, orang-orangnya benar, tapi sebelum polling udah disebar dulu bansosnya di tempat-tempat polling. Ya berubahlah. Profesor Henry Subiakto, perkenalkanlah nama saya Handi Kesuma dari UNC Opposite Channel. Sekarang melalui konten ini saya menantang Anda, Prof, untuk berbicara lebih jujur. Ungkapkanlah bahwa Anda selama ini telah menyebarkan berita bohong tentang foto-foto kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Atau kalau perlu, buatlah semacam permintaan maaf terbuka. Percayalah kepada saya bahwa rakyat Indonesia itu pasti akan memaafkan Anda, karena rakyat Indonesia mayoritas mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jika perlu, saya dan tim akan memberikan bantuan kepada Anda melengkapi data-data kebohongan Jokowi yang telah menjadikan Anda sebagai korban, Prof. Terima kasih. Salam cerdas menuju Indonesia lebih baik dan bermartabat. Dan tak hanya itu, pernyataan Pak Kasmojo yang baru-baru ini juga membuat publik semakin bingung. Di satu sisi,
Dulu Jokowi pernah bilang di acara resmi UGM bahwa Pak Kasmudjo adalah guru pembimbingnya. Bahkan dalam pernyataan lawas Jokowi pun sempat berterima kasih atas bimbingan Kasmudjo ketika dirinya kuliah di jurusan Teknologi Kayu UGM. Dan karena Kasmudjo lah, dirinya pun bisa menyelesaikan skripsinya, walaupun dia menganggap Kasmudjo ini galak dan sering membentak-bentak dirinya, hingga membuat dirinya bolak-balik antarkan skripsi kepadanya. Sekali lagi Pak Kasmudjo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Dan baru-baru ini pernyataan Jokowi ini kemudian dibantah oleh Kasmudjo sendiri bahwa dia bukan pembimbing skripsi Jokowi dan dirinya tak pernah lihat ijazah asli Jokowi. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau berkaitan dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Dan saya mau cerita apa kalau belum berlaku. Dan pernyataan dari Pak Kasmudjo ini tentu saja di sini pun semakin menambah daftar keraguan masyarakat akan keabsahan ijazah Jokowi. Alih-alih memberikan klarifikasi dengan transparansi, menunjukkan dokumen aslinya, di sini Jokowi pun malah melaporkan beberapa pihak yang mencoba untuk membedah dari keaslian ijazahnya. Ironisnya, masyarakat didorong untuk percaya tanpa bukti yang konkret. Pertanyaan kritis pun dianggap sebagai ancaman, dan mereka yang mempertanyakan keabsahan dari ijazahnya seolah dikriminalisasi dan dihadapkan resiko hukum. Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga dan mantan staf ahli Menkominfo, Prof. Dr. Henry Subiakto menyoroti kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Melalui @Henry Subiakto, ia menyampaikan permintaan maaf disertai lampiran foto yang memperlihatkan wajah Jokowi, dikaitkan dengan bukti kepalsuan. Maaf jika tweet saya dulu ini ternyata salah. Karena waktu itu belum banyak kepalsuan yang terbongkar, dan belum ada foto keluarga yang menunjukkan bahwa yang nampak di wisuda ternyata berbeda orangnya dengan yang kita maksud, tulis Henry Subiakto, dilansir X Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Menurutnya, wajah yang ada di foto wisuda sangat mirip, sehingga kurang teliti dan mengaku dikelabui. Maklum wajah di foto itu mirip banget, sampai saya percaya dan terkelabui, sambungnya. Namun, ia akhirnya dapat membedakan, bahwa foto wisuda dengan memberikan perbandingan. Tapi akhirnya banyak yang sudah bisa membedakan, bahwa foto yang di wisuda berdiri di belakang nomor 3 dari kanan lebih dekat kesamaannya dengan foto orang yang duduk berkacamata bersama keluarga ini, lanjutnya. Unggahan yang berkesinambungan ditulis oleh Henry disertai dengan lampiran foto wisuda yang menduga Jokowi merupakan salah satunya. Alhamdulillah ternyata foto yang lebih jelas gambarnya masih dimiliki teman-teman Pak Jokowi Fakultas Kehutanan UGM Angkatan tahun 1980, yang wisuda bulan November tahun 1985 di Balairum. Jelas ya yang di BLKG nomor 3 Dokter Kanan sekarang Jet Presiden RI ke-7. Menanggapi unggahan tersebut, warganet beramai-ramai memberikan asumsi dan pandangannya. Lebih baik terlambat menyadari daripada terus-menerus percaya dengan kebohongan-kebohongan yang berulang-ulang diucapkannya. Saya sudah tidak mempercayainya sejak dia jadi Capres 2014. Kelihatan tukang ngibul, kata netizen. Terima kasih Prof atas klarifikasinya. Akhirnya dengan kebesaran hati Anda mau mengakui dan mengkoreksi kesalahan atas dukungan Anda dulu ke sosok yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Teruslah ikut bersuara Prof. Izin untuk follow akun panjenengan, tanggapan lainnya. Ada agenda besar yang sedang dijalankan Jokowi ini sudah direncanakan sekitar 20 tahun yang lalu untuk merubah sistem negara. Ada konspirasi antara Jokowi, UGM, dan Ordal Istana. Agenda itu akan gagal jika terbukti ijazahnya palsu, asumsi netizen.
Diketahui sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai memberikan pelaporan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan pelaporan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya. Roy Suryo mengungkap awal mula pelaporan Jokowi terkait dugaan ijazah palsu berawal dari candaan tahun 2013 lalu. Pakar telematika Roy Suryo belak-belakan tentang pemicu dilaporkan mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, soal dugaan ijazah palsu. Dia menuturkan awal mula pelaporan tersebut ketika Jokowi tengah bercanda dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam suatu acara pada tahun 2013 silam. Adapun candaan Jokowi tersebut tentang dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM, dengan indeks prestasi kumulatif, IPK, di bawah 2,0. Roy menganggap candaan Jokowi itu perlu diselidiki karena dirasa janggal karena mahasiswa dengan IPK 2,0 bisa lulus dari UGM. Yang memicu kasus ijazah, sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, dia bercanda dengan Prof. Mahfud MD tentang IP atau indeks prestasi. Singkat kata, waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik lalu bertanya, kok IP di bawah 2 bisa lulus dari UGM, padahal lulusnya 5 tahun, katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Setelah pernyataan tersebut, Roy mengatakan beberapa pihak seperti pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, lalu melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM tersebut. Bahkan, hal tersebut sampai berujung gugatan hukum oleh seseorang bernama Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja pada tahun 2022 dan 2023. Namun, mereka justru berujung dibui karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Roy Suryo mengatakan setelah gugatan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merilis fotokopi ijazah Jokowi.